Mungkin Pak Jokowi itu sudah memiliki perubahan-perubahan, apa yang dia sudah rubah, apa yang dia sudah buat, apa yang dia sudah lakukan, sehingga dia juga sebetulnya sudah melakukan perubahan-perubahan di negeri ini. Ini belum pernah terjadi. Dulu kalau nggak salah ya, Papua itu harga bensin 1 liter 50.000. Coba. Mobil dan motor listrik itu juga sebuah perubahan untuk menuju ke zero emission yang telah diprogram oleh dunia, bukan untuk Indonesia aja. Nah, sedangkan segitu banyak perubahan-perubahan. Perubahan apa yang akan dilakukan oleh koalisi perubahan? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Nah, inilah yang memungkinkan negara kita akan menjadi negara maju di tahun 2045 ke depannya ini. Kali ini kita akan membahas mengenai politik kembali. Tapi kali ini kita membahas kembali hal yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu mengenai koalisi perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, koalisi perubahan ini terdiri dari 3 partai, itu ada Demokrat, kemudian ada Nasdem, dan ada PKS. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah sempat membahas isu bahwa akan bubarnya partai koalisi perubahan ini. Namun itu masih menjadi tanda tanya besar, dan kali ini kita kembali nih membahas tema baru, yaitu koalisi perubahan dikatakan milik Bapak Jokowi. Kok bisa? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar, dan kali ini kita akan bahas kembali bersama dengan Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, Mr. Puisi, kita kali ini kembali nih membahas mengenai koalisi perubahan yang kemarin kita sudah sempat bahas mengenai isu pembubarannya, dan kali ini kita membahas koalisi perubahan ini dikatakan milik Bapak Jokowi, begitu. Nah, apakah benar seperti itu, Mr. Puisi? Koalisi perubahan itu milik partai politik Nasdem, Demokrat, PKS, dan PKS. Kenapa dikatakan bahwa Pak Jokowi sesungguhnya memiliki koalisi perubahan? Koalisi perubahan. Ini sebetulnya koalisi perubahan kan milik ketiga partai. Mungkin Pak Jokowi itu sudah memiliki perubahan-perubahan. Apa yang dia sudah rubah, apa yang dia sudah buat, apa yang dia sudah lakukan, sehingga dia juga sebetulnya sudah melakukan perubahan-perubahan di negeri ini. Tetapi masalahnya sekarang, bandul politik elektoral ada di tangan Pak Jokowi. Sehingga terjadilah bola panas diarahkan ke Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi mempunyai approval rating kurang lebih 80% ke atas. Walaupun Pak Jokowi itu sudah hampir masa jabatannya. Karena belum pernah ada presiden sebelumnya yang mempunyai approval rating yang sangat tinggi sebelum habis masa jabatannya. Sehingga Pak Jokowi boleh dikatakan mempunyai bandul politik elektoral yang tinggi, menjadi rebutan para calon presiden, yaitu tentunya Pak Ganjar dan Bapak Prabowo. Sehingga sasaran tembak yang ada dari pihak-pihak oposisi bukannya ke Pak Prabowo. Sasaran tembaknya adalah mencari kelemahan-kelemahan Pak Jokowi. Nah, kalau kelemahan-kelemahan Pak Jokowi bisa disosialisasikan ataupun direkayasa sehingga Pak Jokowi itu tidak mendapat kepercayaan lagi pada masyarakat, tentunya ratingnya akan turun. Ketika itu, maka Pak Jokowi tidak mampu lagi untuk mengendorse para calon presiden yang akan didukungnya. Walaupun endorsement Pak Jokowi itu kan tidak secara terang-terangan, secara terselubung. Karena beliau ini dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Itu yang menyebabkan
Pak Jokowi menjadi sasaran untuk mendapatkan simpati dari masyarakat banyak, sehingga beberapa kelemahan Pak Jokowi itu terus diinformasikan kepada masyarakat, sehingga Pak Jokowi tidak mendapatkan kepercayaan lagi oleh masyarakat luas. Tetapi tidak semudah itu. Karena kita lihat bahwa secara masif ya, Pak Jokowi sudah melakukan perubahan-perubahan. Perubahan apa yang dibuat? Coba kita lihat. Freeport itu, tambang tembaga dan emas di Papua, sekian puluh tahun dikuasai oleh investor Amerika. Kini dengan etikan yang keras, dengan keberanian yang luar biasa, dengan kejujuran yang luar biasa untuk mengambil alih saham Freeport itu sendiri. Sehingga saat ini saham Freeport mayoritas dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Kita lihat ada peraturan baru yang dibuat oleh Pak Jokowi, hilirisasi nikel dan bahan tambang lainnya. Sehingga ada peraturan bahwa Freeport itu tidak boleh mengekspor barang mentah juga. Karena peraturan hilirisasi bahan tambang. Dengan terpaksa, Freeport itu membuat smelter di Gresik dan di, kalau nggak salah, di Nusa Tenggara Timur. Inilah merupakan apa yang telah dibuat oleh Pak Jokowi. Ini yang merupakan perubahan yang telah dibuat oleh Pak Jokowi sendiri. Apalagi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang kita lihat di Papua harga bensin sama dengan di tempat-tempat lainnya. Ini belum pernah terjadi. Dulu kalau nggak salah ya, Papua itu harga bensin 1 liter 50.000. Coba, sudah miskin, nggak punya apa-apa, beli bensin pun nggak bisa, terjasa akhirnya mereka banyakkan jalan kaki, nggak bagaimana bisa maju. Dengan perubahan yang dilakukan Pak Jokowi, saya sendiri dan mungkin masyarakat banyak juga telah memanfaatkan. Coba di negara kita yang masih tidak memungkinkan adanya MRT, sudah ada MRT di Jakarta dan di Palembang. Yang begitu macet, jalan menuju ke airport, sekarang sudah ada kereta api menuju Jakarta dan balik lagi ke Jakarta. LRT sudah di mana-mana, jalan tol sudah. Nah, kalau jalan tol mungkin sudah dilakukan oleh jalan tol, embung dan lain-lain, irigasi dan lain sudah banyak dilakukan oleh presiden yang sebelumnya. Tetapi yang perubahan-perubahan yang sangat signifikan sekali yang dirubah adalah bagaimana memiliki airport, bagaimana memiliki Freeport itu sendiri, bagaimana melakukan hilirisasi yang sangat lama tidak pernah terjadi, dan bagaimana tiba-tiba ada IKN itu sendiri. Nah, ini kan suatu perubahan menuju ke era masyarakat modern dengan bermasyarakat dan berteknologi melalui IKN ini. Ini sudah perubahan yang luar biasa. Memberikan insentif mobil dan motor listrik itu juga sebuah perubahan untuk menuju ke zero emission yang telah diprogram oleh dunia, bukan untuk Indonesia aja. Ini yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa koalisi perubahan itu milik Pak Jokowi. Nah, sedangkan segitu banyak perubahan-perubahan. Perubahan apa yang akan dilakukan oleh koalisi perubahan? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Itu loh. Oke. Nah, tadi Mr. Prisi sudah mempertanyakan begitu Mr. Prisi. Perubahan apa sih yang akan dilakukan oleh koalisi perubahan itu sendiri? Karena dari tadi pun yang saya dengarkan dan yang saya perhatikan dari pembicaraan kali ini itu memang masyarakat pun yang lebih
tahu oleh masyarakat karena perubahan itu lebih banyak dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Lalu nantinya jika koalisi perubahan menjadi pemimpin negara, harusnya banyak kan perubahan yang dilakukan. Lalu sampai saat ini perubahan apa sih yang akan dilakukan, Mr. Puisi? Memang manusia itu tidaklah bisa 100% sempurna. Iya. Di dalam perjalanan memimpin bangsa ini ada beberapa kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Iya. Misalnya, ada kesan memang di pemerintahan Pak Jokowi yang kedua terjadi pelemahan KPK. Okay. Itu ada kesan demikian. Ini merupakan kelemahan. Kemungkinan ada lagi yang sekarang masa jabatan KPK yang tadinya 4 tahun dijadikan 5 tahun dan langsung diterapkan misalnya tahun ini. Nah, ini ada kesan-kesan adalah politisasi. Itu mungkin banyak yang menduga hal-hal ini jadikan peluru panas untuk menyerang Bapak Jokowi. Nah, inilah, tetapi kan memang kalau KPK itu memang diperpanjang jabatan 5 tahun cukup bagus, tetapi mungkin bagus apabila dilakukan untuk tahun berikutnya. Jadi tidak ada kesan-kesan negatif dari orang-orang lain, di mana tidak ada kesan-kesan akan melakukan politisasi melalui KPK misalnya. Nah, tapi kalau ternyata tidak terbukti terjadi politisasi, makanya semua sasaran ke Pak Jokowi itu akan sirna, akan hilang. Justru bisa menaikkan rating Pak Jokowi untuk selanjutnya. Gitu. Oke, berarti berbagai sindiran mungkin bisa dibilang sindiran untuk Bapak Jokowi terkait kelemahan dari kepemimpinannya yang kedua itu berasal dari antitesanya Bapak Jokowi sendiri ya, Mr. Puisi? Ya, dalam hal ini karena mungkin banyak kelemahan Pak Bowie dikatakan oleh Partai Perubahan, makanya dikatakan Pak Anies itu menjadi antitesa Pak Jokowi karena mungkin sebuah lakukan yang telah dilakukan Pak Jokowi mungkin akan artinya ditunda ataupun dibatalkan. Tetapi kalau kayak IKN kan sudah ada undang-undangnya, nggak mungkin. Tetapi ada memang rumors yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi nanti akan artinya dievaluasi dan lain-lain. Itulah rumors yang, tapi kan belum tentu. Nah, memang banyak kritik-kritik dari Pak Anies sendiri ke Pak Jokowi, di mana Pak Anies kan tidak setuju memberikan subsidi motor listrik dan mobil listrik karena mobil listrik ini cukup mahal dan bisa dibeli orang-orang kaya. Tetapi kalau dari sekarang tidak kita berikan subsidi, kita tidak membuat fasilitas untuk mobil listrik, kapan lagi orang mau menggunakan mobil listrik? Tidak ada yang membeli, begitu ya istilahnya, Mr. Puisi? Itu sesungguhnya justru diimbau seharusnya pemerintah mengimbau negara lain membuat mobil listrik yang paling murah di negeri kita sendiri. Sehingga diberikan subsidi yang akan menjadikan devisa untuk negara kita apabila mobil listrik itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah, khusus untuk dalam negeri diberikan subsidi. Tapi untuk ekspor itu kan kita bisa mendapatkan devisa lebih besar lagi apabila mobil listrik ini bisa dikembangkan sebaik-baiknya di Indonesia. Karena apa? Bahan baku kita miliki, nikel kita miliki. Inilah yang memungkinkan negara kita akan menjadi negara maju di tahun 2045 ke depannya ini. Karena apa? Hilirisasi bahan tambang ini sangat luar biasa. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan koalisi perubahan? Nah, kalau dia mau menang, kalau dia berani membuat perubahan-perubahan, misalnya perubahan perbaikan penguatan KPK, perbaikan hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan memberikan hukuman mati bagi koruptor misalnya, mengesahkan undang-undang perampasan aset misalnya. Kalau dia berani perubahan itu melakukan perubahan hal-hal ini, percayalah masyarakat akan mendukung. Tapi kalau hanya wacana, hanya nanti kita akan membuat ini pembunuhan anti korupsi dan akhirnya kan hanya wacana. Kalau berani melakukan perubahan, buat materi
tertulis, bikin tertulis, percaya siapa yang membuat program anti korupsi dia akan menjadi presiden. Iya. Berarti dari segala pembicaraan yang mungkin sebelumnya kita lihat, Pak Anies kan kita dulu pernah bahas juga, dia sempat menyampaikan sedikit kritikan-kritikan kepada Bapak Jokowi, itu sebenarnya juga dapat menurunkan elektabilitas dari koalisi perubahan sendiri ya, Mr. Puisi? Kalau kritikannya itu tidak berbasis data yang akurat, justru kritikan itu justru menurunkan elektabilitas bagi calon presiden itu. Tapi kalau kritikan cukup berbobot dan betul-betul bisa membuat masyarakat itu happy, maka ratingnya yang mengkritik ini pasti akan naik. Berarti mungkin itu bisa dibilang sedikit kesalahan ya Mr. Puisi, karena mengkritik hal yang memang seharusnya tidak dikritik begitu, tapi harusnya membuat suatu perubahan-perubahan yang bisa memajukan negara ke depannya begitu. Terima kasih ya Mr. Puisi untuk hari ini, dan kembali lagi diingatkan untuk teman-teman di rumah bahwa channel Mr. Puisi itu selalu menyampaikan informasi yang bermanfaat, tidak mengandung hoak dan tidak pernah memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye bye, tepuk tangan.